Itu kita harus temukan stakeholder kita. Siapa stakeholder kita? Siapa yang berpengaruh? Media juga. Solmex misalnya. Asik, promo. Nah, jangan bermain sendiri. Temukan stakeholder terus. Konsumen sudah kawas. Nah, kita fokus dulu ke stakeholder. Tentukan dulu siapa jaringan yang dibutuhkan. Siapa-siapa saja. Itu harus tercatat. Buatlah ini. Buatlah siapa yang kalau kalian bekerja sama sangat mempengaruhi tumbuh berkembangannya usaha Anda atau produk Anda. Harus temukan dan itu catat. Kalau bisa setiap selesai aktivitas catat. Jadi nanti fungsikan siapa yang paling pertama saya harus temui yang bisa mempengaruhi. Toh pikir ki. Dan yang lebih tahu adalah pemilik bisnis itu sendiri. Oke, next. Customer. Tentukan target pasar dengan jelas. Sudah tahu nih target market tak? Kita siapa target market tak? Pemilik konten, pemilik produk, pemilik konten, termasuk jasa manufaktur. Kalau karya bahasa apa pasarnya? Pertama wisatawan lokal dan mancanegara. Yang kedua perantauan Bugis Makassar Mandar Kotanya di luar Makassar. Kemudian yang ketiga seniman. Keempat orang yang senang kolektor baju-baju khas daerah se-Indonesia. Cerdas yang ini pelik. Inovasi betul ini orang yang di dalam. Nah, itu dia. Bagaimana kalau brand Anda tentang opini terhadap brand Anda sendiri, konsumen beropini. Dan bagaimana bisa orang terpikir menjadi Mario Teguh? Semua berpikir positif nih. Iya. Biar ada robek tuh. Berarti saya banyak ada robek sih. Pasti strateginya ini. Ini keunikannya ini ada robek. Iya toh? Iya toh? Kalau sudah dia masuk di benaknya dan menjadi positif thinking terhadap itu, beranggap positif, jatuh cinta nih, semua benar. Istilahnya kalau masih pacaran pacaran tadi malino masih pacaran dijemput. Sekarang kalau di depan antar dulu ya jangan mau. Stop. Seperti itu dulu kan kalau robek celana kan, apa itu robek kita sekarang kenapa orang beli? Soal begitu jadi tentang opini. Jadi pada brandnya bangunlah opinimu. Opini apa yang kalian ingin bangun kepada brand Anda. Kita biasa ya business owner kita terlalu sibuk pada hal yang teknis, lupa pada visita, lupa pada membangun tim, bagaimana manajemen, jangan lupa pada teknis. Ya seperti makan sekarang sibuk apa nih? Toh, padahal kita tahu lah kesibukannya mereka dia, toh teknis betul. Tapi sekarang apa? Soal saham, mineria, aset begini, tapi itu makanya namanya tangga-tangga bisnis. Kenali dulu, kita harus berproses, ya tiba-tiba langsung mau tinggalkan. Jadi punya visi untuk itu, bagaimana nanti walaupun masih terlibat dalam teknis, ada kalanya kita untuk mengalokasikan waktu untuk berpikir masalah bagaimana pengembangannya ini, apa yang kita lakukan. Yang sampai seperti kayak hammer dalam itu roda-rodanya, yang tak putar saja di situ terus. Oke, jadi brandnya harus punya orang beropini apa. Kalau seperti misalnya Apple, ingatnya pasti apa? Kalau seperti merek Apple, kalau merek Apple, beautiful, atau item beautiful, atau seperti itu Nike, ingat apa? Ya, oke, itu saya ingat sekali. Masalah ini kan berapa kali tuh dia rubah tagline. Mari just do it. Sekarang apa lagi? Israel apakah itu? Banyak satu-satu orang gitu. Jadi bangun soal itu. Sekarang orang seperti misalnya Toyota ingat otomotif, Nike orang ingat olahraga, sport. Seperti itu. Next, diferensiasi adalah pembeda. Misalnya, next. Nah, kalau kayak Apple ini, untuk bisa terlihat atau bisa kita lihat pada saat kita upacara, pakai baju olahraga. Ya toh? Seperti itu sih. Itu contohnya. Sekarang dia pasti fokus tadi warna ini tuh, karena dia beda. Makanya setiap produknya apa sih pembedanya yang kuat, yang unik, yang bisa diliput oleh Solmex.
Karena media itu, iya kan? Artinya ya pengalaman juga. Karena media meliput sesuatu yang unik. Dan media ini adalah sebenarnya bisa jadi sebagai senjata kita di bagian depan untuk membantu kita menyebarluaskan informasi tentang kita. Karena saya momentum saya untuk bisa menaikkan kemarin omset dari media. Seperti itu. Dan media ini kan pikirannya itu orang terhadap media adalah terpercaya. Terpercaya kan? Oh, media terpercaya. Jadi kalau media liput tentang kita, pasti dia bilang ini percaya ini pasti. Nah, soal terpercaya, kita atau brand kita sendiri, bagaimana orang memakai produk kita karena pasti dia percayai. Itu intinya. Apapun itu produknya, kepercayaan aja. Makanya harus bawa integritas dan attitude. Karena kalau tidak ada kepercayaan, bagaimana bisa mempercayai terhadap misalnya saya punya produk kaos begini, jelek nih bahannya. Kalau tidak percaya, tapi kalau ada media sebagai kendaraannya bagian depan, jadi ikut media dipercaya nih. Orang mau investor masih dipercaya nih. Itu enaknya kalau, tapi sebelumnya memiliki keunikan terlebih dahulu atau diferensiasi. Next. Nah, saya seperti ini tahu. Kamu nikah. Nah, orang mau balik belakang supaya sudah semua strap, tidak balik saja. Kalau nanti ya bagaimana caranya? Memang dibalik saja. Ya gitu. Ada juga teman saya foto dia cat hitam badannya. Oke, next. Nah, positioning. Oke, next. Nah, ini salah satu positioning soal harga. Ada lagi soal keunikan dan lain. Saya khusus bahas soal harga. Nah, produk yang biasa bisa jadi pasti punya harga. Nah ini untuk memudahkan kita memasarkan produk kita. Nah, sekarang produk Anda ada di mana? Memiliki kualitas. Kalau memiliki kualitas tinggi dan memiliki harga mahal, posisinya ada di sini. Kalau memiliki harga mahal, kualitas rendah, posisinya ada di sini. Dan kalau memiliki kualitas rendah, harga rendah, di sini. Dan memiliki quality, gopes di sini. Sekarang kita sampel-sampel lah. Yang di sini siapa? Cocoknya. Misalnya HP Cina. HP Cina. Harga rendah, kalau kualitas rendah, harga mahal. Samsung. Sekarang harga mahal, kualitas mahal. Kalau harga rendah, kualitas tinggi. Xiaomi. Seperti itu. Jadi posisinya Anda harus jelas. Karena pasti akan mempermudah memasarkan produk Anda. Tuh, Kareva, posisinya di mana? Ada motonya, desain artis, kualitas turis, harga friends. Jadi low price, high quality. Oh, situ. Oke. So next, posisinya di mana? Mana ya? High price, kualitasnya mana ya? Price bingung. Nah itu harus kita prediksi. Sekarang quality low price. Game, low price, High quality low price. high quality, Low price. low price. Kita Kok high dollar? Tengah. ya Sila dengan price. tengah, ada jelasin. Bahaya untuk pasal kejelasan. Data siapa pasangannya nanti. Nah, kenapa masih kita lakukan ini? Supaya kita bisa menentukan siapa segmen pasar, berapa keuntungan kita miliki, strategi apa yang kita ingin lakukan. Misalnya ya, baju. Ada orang jual, misalnya, susah dihitung, atau pisang goreng, atau baju mana yang paling enak. Baju misalnya, harga baju ada orang jual 180.000, ada jual 100.000, dan ada jual 60.000. Tapi ketiga ini memiliki kualitas yang sama, kualitas kain yang sama. Nah, apa bedanya? Istilahnya yang harga 180
sedikit dia jual, yang menengah bagaimana menjual bisa mendapat keuntungan 180. Kalau yang harga 60.000 harus menjual lebih banyak. Tapi dari pertanyaan misalnya, ini sama pertanyaan misalnya, kalau kita buang 1 kilogram batu dan 1 kilogram kapas dari atas gedung, Berat mana? yang mana dulu jatuh? Sama dulu sampai darat. Tapi volume yang digunakan oleh kapas pasti lebih besar, lebih banyak. Toh? Tapi beratnya memang sama jatuh. Sama itu ada orang yang menjual bilang, betul aku banyak deh. Tapi tenaga sama waktu yang kita habiskan capek ki. Memang sama untungnya. Tapi saya jual berapa aja baju? 3 aja jual baju, kok sudah 120 baju nih. Saya 3 aja. Waktuku tenang, hidupku bahagia. Itu yang dilakukan oleh Apple. Tidak usah banyak-banyak. Sama-sama lakukan seperti itu. Tapi dia mau sekali ki. Nah seperti itu. Jadi posisinya ada di mana? Apakah mau jual sedikit? Untungnya sama. Orang jual banyak. Ada orang jual banyak atau jual sedikit, terserah. Tergantung ji. Mau jual massal, ya mau tidak mau misalnya kalau beras harus jual banyak iya. Tuh, karena untungnya marginnya harga misalnya HPP-nya 50.000, untungnya 50.000 100 rupiah. Sedih sekali kasih. Tapi itu bahan pokok. Nah, kalau masih menjual hanya sebatas kebutuhan, setengah mati ki. Tapi menjualnya bagaimana membangkitkan sebuah keinginan dan birahi. Birahi tanda putih. Birahinya itu maksudnya keinginan begitu besar untuk memiliki produk itu. Sama seperti pada saat bagaimana orang memasarkan kemarin produk iPhone 5 ya, yang sampai-sampai ada pingsan di antrian-antrian. Karena dia membangkitkan birahi. Bagaimana hasrat ini dibangun? Kita bangunkan hasrat. Itulah bagaimana kita pasarkan dengan jelas. Dan kita hanya membuang, istilahnya kalau kita tahu di mana segmen pasar kita, misalnya kelinci, kita pasti buang peluang kelinci, buang rumput pasti dikerumuni. Tapi biar mami banyak rumput kelinci, baru daging dibuangkan, tidak ada makan. Iya, pasti siapa sih? Bukan makananku. Nah sama orang pas penentuan harga, banyak yang bilang, saya jual 100.000. Mahal itu halnya, sakit hati ki. Salah ki, kalau kita sakit hati, pasti yang mikir ki, bukan pasarku. Pasarku pasti akan menerima ini. Jangan sampai saya salah pasar. Nah itu harus tentukan siapa target yang jelas, siapa market yang jelas. Oke? Masih itu nih dulu. Nanti ini masih panjang. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik.